warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Pertama-tama perkenalkan, saya Dinda Khalila Berliani, nomor absen 9. Saya Suci Oktavia Miani, nomor absen 31. Saya Rizky nomor absen 4. Saya Jenny Zahra Aulia, nomor absen 20. Saya Abdul Darmawan, nomor absen 1. Saya Messi David Pratama, nomor absen 19. Pertama-tama yaitu sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang Maharesi atau Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Raja Dirajaguru merupakan Maharesi atau pendeta asal Salankanaya, India, yang mengungsi ke Indonesia karena kerajaan awalnya ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Ia merupakan pemimpin para pengungsi asal Kerajaan Palawa dan Calan Jaya yang ingin mencari perlindungan akibat peperangan besar yang terjadi. Para pengungsi tersebut disetujui oleh Raja Dewawarman VIII, Raja Salankanegara, untuk membangun pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut kemudian diberi nama Tarumadesya atau Desa Taruma. Tarumadesya semakin berkembang hingga menjadi kota karena memiliki banyak pengunjung. Para prasasti Ciaruteun terdapat isi yang apabila diterjemahkan berbunyi, inilah tanda sepasang kaki seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara. Ia letak yang mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang berani di dunia. Namun, apa yang tercantum dalam prasasti Kerajaan Tarumanegara bukanlah satu-satunya yang menggambarkan penyebutan raja seperti dewa. Penggambaran ini juga tercantum di prasasti lainnya. Yang sedikit berbeda adalah situs pasir angin yang terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibulang, tepatnya di bukit kecil sebelah utara daerah aliran Sungai Ciaten. Di situs ini ditemukan berbagai artefak seperti artefak kaca, artefak perugu, artefak besi, artefak emas, tembikar, porselin, keramik, dan batu-batuan, dan topeng emas. Letak Kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cisadane, yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura dengan wilayah kekuasaan yang hampir meliputi seluruh wilayah bagian barat dan Banten. Letak ibu kota Tarumanegara dengan keratonnya belum dapat dipastikan, akan tetapi jika diperkirakan oleh Profesor Dr. Polres Jakarta, letak keraton Tarumanegara berada di wilayah Bekasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Prasasti Tugu. Dalam prasasti tersebut memberitahukan tentang penggalian sungai Kandrabaga yang mengalir lewati istana sampai ke laut. Pusat pemerintahan kerajaan yang sebelumnya ada di Rajapura atau Salaknegara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten, pindah ke Tarumanegara. Puncak kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman melakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km. Hal ini dilakukan menghindari bencana alam. Pada masa kekuasaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Kerajaan Tarumanegara juga pada masa pemerintahan Purnawarman berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Adanya hubungan diplomatik ini menandakan adanya hubungan pelayanan dan perdagangan antar Kerajaan Tarumanegara dan Tiongkok. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara saat pemerintah Raja Purnawarman. Di masa itu, masyarakat Tarumanegara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun terusan sepanjang 6,122 tombak yang pada akhirnya membantu perkembangan ekonomi. Terusannya yang dibuat oleh masyarakat dapat digunakan untuk mencegah banjir dan dijadikan saran lalu lintas pelayanan perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. Selain dari sisi perdagangan, Kerajaan Tarumanegara juga unggul dengan saran pengairan, persawahan, dan perkembangan peternakan yang baik.
Kendati demikian, keruntuhan kerajaan tetap tak terendahkan. Mulai masa pemerintahan Raja Sudawarman, kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara adalah kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sudawarman terhadap masalah-masalah di kerajaan dan tidak adanya putra dan raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman. Penyebab lainnya adalah karena kemunculan kerajaan Galuh yang menjadi pesaing baru tetapi masih bagian dari kerajaan Tarumanegara. Pada akhirnya, kerajaan Galuh memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara untuk menghindari perang saudara. Menurut Prasasti Kota Kapur, Dapunta Hyang Srijaya Negara mengungkapkan bahwa keruntuhan kerajaan Taruman bersamaan dengan serangan yang dilancarkan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau mengarah kepada Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Tarumanegara mencakup berbagai artefak bersejarah yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan kebudayaan pada masa itu. Beberapa peninggalan yang signifikan termasuk prasasti Kebon Kopi, prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Purnawarman. Prasasti ini ditemukan di daerah Lewiliang, Bogor dan memiliki penting nilai bagi kesejarahan kekerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi satu-satunya prasasti peninggalan Purnawarman yang menyebut perkiraan penanggalan. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Prasasti ini memiliki aksara ikan. Meskipun tulisan tersebut belum dapat dibaca, diartikan. Prasasti Muara Cianteul. Prasasti ini ditemukan di sekitar Sungai Cisadane dan berlokasi di Kampung Muara atau Pasir Muara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini merupakan bekas peninggalan kerajaan tersebut. Peninggalan arkeologis. Kerajaan ini meninggalkan banyak peninggalan arkeologis seperti prasasti dan arsa. Beberapa prasasti utama yang disebut sebagai peninggalan kerajaan Tarumanegara antara lain Prasasti Ciauruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten, Candi Jiwa, Candi Belandongan, Candi Bojong Mencek, dan Stupa Dharmaraja. Artefak-artefak ini merupakan peninggalan bersejarah yang terkait dengan kerajaan ini. Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal. Apa sih? Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruhi dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Asmawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya, dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri. Maharaja Asmawarman, anak dari Raja Kudungga. Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gajaya Warman,
Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa, Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Candrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Pak Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Asmawarman. Pemerintahan Asmawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya, Mulawarman. Pendiri Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis oleh Prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kerajaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. 1. Aspek sosial. Aspek sosial, kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa masa itu para Brahmana memiliki intel kultural yang tinggi. 2. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebabkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas ini isi prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansur bernama Sang Asmawarman. Ia seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari 3 putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya hingga rakyat para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. 3. Aspek ekonomi. Kota kerajaan yang berada di dekat Sungai Mahkamah membuat rakyat begitu mudah bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencarian utama, sedangkan yang lain lebih banyak berternak, sapi, dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 2.000 ekor sapi, 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau
prasasti yang dianggap sebagai pajak. Oleh karena itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. 4. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinan pada leluhur, terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang asal-usulnya Tugu Batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dapat dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Wak Prakesawara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu, Siwa bercampur dengan golongan Brahmana, sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dan aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin hingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia, telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanagara yang Pangeran Anung Panji mendapatkan pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanagara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanagara terletak di Tanjung Kutai. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kertagama pada tahun 1965. Selanjutnya dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kartanagara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanagara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Matadipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanagara. Setelah berakhirnya masa pemerintah kerajaan Kutai Matadipura, Mulawarman, berdirilah kerajaan Kutai Kartanagara. Kerajaan ini berdiri Tanjung Kue, Kalimantan Timur. Namun saat ini letak kerajaan tersebut diketahui hanya tersisa semak belukar dan makam kuno yang dipercaya sebagai makam keramat. Kerajaan Kutai Kartanagara disebut juga dalam hikayat Raja-Raja Pasir dan Kitab Pararaton. Selain itu, cerita masyarakat tentang kerajaan ini dituangkan dalam buku Salasila Kutai, yaitu sebuah buku atau kitab dengan bahasa Arab Melayu untuk mengisahkan kehidupan raja-raja pada masa itu. Kisah kerajaan Kutai dimulai dari seorang kepala suku jahitan layar yang memiliki masalah karena belum dikaruniai keturunan setelah lama berumah tangga. Kemudian ia mendapat bola emas secara ajaib yang di dalamnya terdapat anak laki-laki. Lantas anak itu diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada waktu yang bersamaan, kepala suku Hulu Dusun juga menemukan seorang anak perempuan yang berada di atas bui Sungai Mahakam. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Putri Karang Melenu atau Putri Junjung Bui. Kedua anak tersebut yaitu Aji Batara dan Putri Melenu setelah dewasa menikah dan melahirkan seorang keturunan. Keturunannya ini adalah seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama Aji Padukanira. Setelah anaknya lahir, Aji Batara akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Sayangnya, karena ditinggal terlalu lama, Putri Melenu tak tahan hidup sendiri, sehingga menyeburkan dirinya ke Sungai Mahakam. Setelah kepulangannya, Aji Batara bersedih hati mengetahui istrinya telah tiada. Akhirnya ia melakukan hal sama dengan menceburkan dirinya ke Sungai Mahakam seperti istrinya. Setelah kedua orang tuanya tiada, Aji Padukanira menjadi raja yang sah kedua untuk memimpin kerajaan Kutai Kartanagara. Aji Padukanira pun akhirnya menikahi seorang putri yang bernama Putri Paduka Suri.
Dari perkawinannya ini lahirlah keturunan yang berjumlah 7 orang anak, yaitu diantaranya 5 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Diketahui bahwa istrinya tersebut merupakan keturunan kerajaan Kutai Martadipura, Mula Warman. Ia merupakan anak dari Raja Guna Perana Tungga, keturunan dari generasi ke-20. Setelah menikah, namanya dikenal dengan Putri Paduka Suri, sedangkan nama aslinya adalah Indra Perwati Dewi. Salah satu tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkuat kekuatan politik kerajaan. Namun, banyak yang menyimpulkan bahwa pernikahan ini hanya untuk menghindarkan perselisihan antara kedua kerajaan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Maharaja Sultan. Untuk memperluas ilmu serta kekuasaannya, Maharaja Sultan pergi ke Majapahit untuk menimba pengetahuan. Setelah kepulangannya dari Majapahit, Maharaja Sultan menikah dengan Aji Padukasari dan dikaruniai anak yang bernama Mandarsyah. Tak berlangsung lama, akhirnya kepemimpinan ayahnya ini diserahkan kepada anak tersebut, yaitu Raja Mandarsyah pada usia 4 tahun. Ayahnya tersebut meninggal dunia, oleh karena itu ia dinobatkan sebagai raja setelah beranjak dewasa sebagai pewaris tunggal yang sah. Namun Raja Mandarsyah tidak dikaruniai keturunan selama masa kepemimpinannya. Setelah ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Tumenggung Dayagaya hingga akhir kepemimpinan yang terus berganti dengan penerus-penerus baru. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan Silakan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.